Selamat pagi, Jess. Makasih Pak Jess ilmunya. Syekh. Ya, sama-sama Bu, Pak Fajri. Ya, apa yang saya sampaikan itu adalah dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya alami dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman banyak orang, ya. Kemarin ada yang tanya, mumpung saya masih ingat nih. Boleh nggak racikan macin dicampur jeruk nipis? Boleh, Jess, nggak ada masalah. Tanpa gula lebih bagus. Boleh gak kalau puasa 48 jam atau 72 jam minum air kelapa? Sangat boleh. Sangat boleh. Air kelapa itu enzim. Ya, air kelapa itu enzim. Air kelapa dicampur dengan kelapanya dan kamu campur dengan racikan macin, itu akan menjadi anti kanker yang sangat bagus. Ya, dalam tubuh. Karena air kelapa itu enzimnya dibutuhkan oleh lambung. Sangat top. Kalau tidak makan 48 jam, tidak makan 72 jam, boleh nggak minum air kelapa? Boleh. Pakai kelapanya juga boleh. Boleh. Apakah membatalkan? Tidak makan 48 jamnya, tidak makan 72 jamnya? Tidak. Kenapa? Karena itu enzim. Enzim yang dibutuhkan sangat sangat baik untuk tubuh. Apalagi kalau diminumnya pagi. Ya, itu sangat bagus banget. Air kelapa itu, makanya saya kadang-kadang bingung juga. Banyak orang berkreativitas yang kreativitasnya justru malah membunuh dirinya sendiri dan orang-orang yang membeli dan orang-orang yang senang dengan kreativitasnya. Contoh keju dibakar yang kemudian jadi apa itu kalau dimakan jadi melor-molor itu ya. Wah, itu happy banget itu. Seneng banget orang. Padahal itu rusak. Itu enzimnya rusak. Keju itu kan probiotik. Kamu bakar. Nah, oksidasi itu, rusak itu. Terus lagi kol digoreng. Kol itu sakrosa yang sangat baik. Ya. Kol itu kan termasuk sayuran tidak berwarna hijau. Antioksidannya tinggi. Toge, kol, tomat, wortel itu antioksidannya tinggi. Terus kemudian daun bit, buah bit itu antioksidannya tinggi banget. Terus kemudian apalagi yang tidak berwarna hijau, sawi putih itu oksidannya bagus banget. Ya kalau yang paling bagus ya paling paling jelek kamu tumis, Jess. Paling jelek kamu tumis. Tapi kalau mau yang baik ya direbus, digodok, lalu dicocol pakai sambal. Sambal yang kamu ulek ya, bukan sambal yang saus. Sambal yang kamu ulek, sambal terasi itu diulek. Wah, itu jos banget itu. Atau kamu buat sayur. Ya, kalau di sayur kan pasti ada tumisnya itu. Bawang putih, bawang merah, pakai minyak dikit, terus di sayur. Itu boleh. Tapi kalau udah digoreng, wah, jangan, lebih baik jangan. Itu karsinogenik itu. Ya, itu yang enggak boleh. Air kelapa itu bagus banget. Tapi sayang ada beberapa dan itu dari negara seberang sono. Ya kemarin saya ke sana 5-4 hari itu bersama dengan Mak Jin. Ada kelapa bakar. Kelapa bakar. Kalau kelapa kamu bakar, enzimnya rusak. Itu enggak jadi obat. Itu jadi racun itu dalam tubuh. Ya enggak sehat. Di Indonesia udah ada beberapa kafe yang ikut-ikutan kelapa bakar. Kelapa bakar, kelapa yang dibakar, air kelapa kalau kamu campur dengan racikan macin itu ada elemen-elemen yang ketika bertemu dengan air kelapa bisa menjadi anti kanker. Bagus banget. Tapi jangan dimasak air kelapanya, enggak boleh. Air kelapanya tidak boleh direbus. Air kelapanya dicampurkan ke dalam racikannya macin ketika racikannya macin siap minum. Nah, itu baru bagus tuh. Ya, menambah energi, bukan menambah energi, menambah nutrisi yang sangat bagus buat tubuh. Sehingga membantu sel-sel untuk larinya kencang. Gitu, bukan untuk tenaga ya, tidak. Kalau tenaga tetap itu butuh gula. Nah, gula dari telur yang dimasak, ikan yang dimasak, daging yang dimasak, seafood yang dimasak. Nah, itu baru benar tenaga. Tapi kalau kamu minum racikan macin dicampur dengan air kelapa, itu vitalitas. Ya, vitalitas. Kamu rasa fit aja di badan. Nah, kalau kamu ajak geber-geberan, mamanya kamu nge-gym, kamu olahraga, itu enggak ada masalah. Meskipun kamu enggak minum, meskipun kamu enggak sarapan. Kayak saya kalau setiap hari kalau saya nge-gym, apa pernah saya sarapan? Enggak pernah. Apa pernah saya makan? Enggak pernah.
Saya makan pasti setelah gym. Nah, itu cara-cara menjalani hidup sehat, Jas. Ya kayak begini, suara saya agak bindeng. Terforsir setengah bulan lebih, non-stop loh. Ini baru sampai rumah kemarin tanggal 15 itu. Dari tanggal 29 itu, saya keluyuran muter. Ya, bener-bener nyetir sendiri. Nyetir sendiri ya saya, karena saya pergi selalu berdua sama buksu saya. Ada yang nemenin pasti, istri saya. Nah, itu Jess. Ya, kalau kamu sedang terapi untuk kesembuhan 48 jam tidak makan, itu kan berarti kamu membiarkan mikrobiota tubuhmu reset 48 jam itu. Nah, kalau minum air racikan Mak Jin ya harus setiap pagi. Kalau enggak, kamu enggak akan kuat. Beneran enggak akan kuat. Gitu. Enggak akan kuat karena apa? Kamu butuh nutrisi. Kamu butuh nutrisi tubuh. Nah, di dalam racikan Mak Jin yang namanya nutrisi mikro itu kan ada sedikit karbonya, sehingga kamu masih bisa beraktivitas. Nah, kamu tambah enzim air kelapa muda, bagus, enggak masalah. Ya, butuh asam amino, butuh asam lemak. Karena ketika kamu makan mengasupkan nutrisi ke tubuhmu, mineral dan vitamin, makronutrisi, asam amino, asam lemak, karbonya udah kecukupan ketika kamu telur, ikan, daging, seafood dimasak. Jadi karbonya ini diambil dari situ. Ingat loh, karbo tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Tapi asam lemak dan asam amino bisa dipecah jadi karbo. Jadi kamu nggak usah khawatir kamu nggak kuat. Pasti kuat. Oh, saya aja kuat kok. Nggak makan 1 hari bisa sekali. Kemarin di Thailand itu Kak, saya boleh tanya sama teman-teman. Mereka melihat saya makan daging gila-gilaan. Ketika pergi ke tempat apa itu yang bakar-bakaran itu? Apa namanya, Fe? Bakar-bakaran itu? Yang di Thailand itu? Daging yang dibakar? Oh, itu makan banyak saya. Daging makan banyak banget. Nah, itu sudah ada karbonya. Karena apa? Dicocol sama saus. Ketika dimasak, dibakar, dimakannya dicocol sama saus. Itu sudah ada karbonya. Gitu. Kan mentah pasti tidak kemakan karena kamu tidak doyan. Saya juga tidak doyan daging mentah. Tapi ketika dibakar, dicocol saus, makan, itu sudah ada karbonya. Makanya saya tidak makan pakai nasi. Teman-teman yang lain makan pakai nasi, biarin aja, itu kan mereka. Udah tahu saya kok mereka. Dan mereka udah tahu Pak Jas sudah tahu. Dan saya tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Karena urusan mereka, mulut mereka, tenggorokan mereka, lambung mereka, ya saya tidak bisa ikut campur kan. Ya saya fokus dengan saya, istri saya, orang tua saya. Nah, saya yang mendikte mereka. Sementara mereka masih ikut saya ya. Kalau enggak apa-apa. Enggak masalah. Gitu ya. Gitu Pak. Jadi kalau 48 jam tidak makan itu berarti tubuh reset. Makanya orang yang pernah melakukan 48 jam tidak makan, dia menjadi lebih sabar ya. Pemikirannya lebih terarah. Nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Walaupun masih marah pastilah, nggak mungkin lah, nggak bakal, nggak bisa marah. Kalau udah kebangetan ya pasti marah. Tapi kalau kamu sampai 72 jam nggak makan, membiarkan tubuhmu kelaparan 72 jam, nah disitulah tubuh memunculkan yang namanya stem cell. Itu kekuatannya. Jadi nggak usah bayar 400 juta, 300 juta untuk stem cell. Sementara kamu stem cell tapi makannya jorok, nggak bisa ya. Sama seperti kamu kena kanker, sudah operasi, sudah radiasi, sudah kemoterapi, tapi makananmu jorok, ya tetap nggak bisa. Kalau kamu mau berhenti operasi dari kanker karena 3 tahun sekali pasti kumat, dan kamu mau duit itu berguna untuk kehidupanmu untuk lebih baik, ya mulailah saat ini. Ketika kamu udah operasi, begitu selesai operasi, selesai radiasi, putuskan dalam dirimu, sudah tidak makan nasi lagi, sudah tidak makan gula lagi, sudah tidak makan tepung-tepungan lagi, sudah tidak makan jajanan lagi, sudah tidak makan gorengan-gorengan lagi. Terus makannya apa? Makan telur, ikan, daging, seafood, dan ditem dan dikukus. Jauhkan telur, ikan, daging, seafood dari yang digoreng, jauhkan dari yang ditumis, jauhkan dari yang dibakar, jauhkan dari yang dicampur-campur dengan lemak, dengan karbo-karbo. Jauhkan. Tapi telur, ikan, daging, seafood yang khusus kamu masaknya dikukus atau di tim, makan, nikmati itu. Nah, minumnya pasti racikan Mak Jin sama supply nutrisi dari suplemen. 8 suplemen yang saya sarankan itu. 3 tahun kemudian kamu akan bebas. Tidak ada kumat lagi. Nah, itu